Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.5.32. Yang pertama ada Brody. Meskipun keseluruhan data Brody diatur dengan baik, kemampuannya menekan dan memanfaatkan keunggulan tampak sangat kuat di early game dan sulit baginya untuk bersaing dengan marksman biasa dalam memberikan damage karena attack speed-nya yang rendah. Setelah membuat beberapa penyesuaian di dalam advanced server, kami telah menyimpulkan bahwa solusi langsung seharusnya dapat menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan mengurangi damage-nya di early game dan meningkatkan attack speed-nya di late game. Hal ini mungkin membuat karakteristik Brody menjadi sedikit berbeda, tetapi kami berpikir perubahan yang masuk akal seperti ini tidak akan terlalu mempengaruhi pengalaman bermain player. Kami akan memperhatikan efek selanjutnya di dalam game. Untuk atributnya di-adjust. Base physical attack-nya turun dari 140 menjadi 115 saja. Pertumbuhan attack speed-nya naik dari 3% menjadi 5%. Rasio perolehan attack speed tambahannya naik dari 30% menjadi 50%. Berarti sekarang Brody lebih cepat untuk attack speed-nya kalau udah late game guys ya. Tapi untuk physical attack-nya agak kurang di early game. Kemudian skill satunya di nerf. Bonus physical attack-nya turun dari 200% menjadi 180% aja. Oke, berikutnya ada lapu-lapu. Kami telah mengoptimalkan penggunaan skill dan performanya. Untuk ultimate dalam mode heavy sword-nya di buff. Kami telah meningkatkan sebagian besar jarak setiap pergerakannya. Jadi ketika dia ulti, jaraknya agak semakin lebar di sini guys ya. Kemudian kami telah memperbaiki bug yang menyebabkan skill ini tidak berubah arah dalam beberapa kasus. Selanjutnya kami telah mengoptimalkan penggunaan skill dan performa dari skill 1 dan pasif semua icon skill dan model battle dari Ancestral Blade-nya. Oke, berikutnya ada Claude di buff. Meningkatkan damage-nya sebelum membeli item Demon Hunter Sword. Kemudian untuk ultimate-nya juga di buff. Base damage dari setiap hit-nya naik dari 70 sampai 100 menjadi 120 sampai 160. Wow, gede banget sekarang damage ultimate-nya guys. Tapi untuk damage ke minion-nya turun guys ya, dari 400% menjadi 300% saja. Selanjutnya ada Chow, di skill 2-nya di buff. Bonus physical attack dari shield-nya naik dari 150% menjadi 200%. Berikutnya ada Luoyi. Kami telah mengoptimalkan hit rate dan cooldown dari skill-nya untuk menyeimbangi kerugiannya selama solo laning di early stage. Damage-nya telah sedikit dikurangi untuk mengimbangi efek dari perubahan di atas. Skill satunya di-adjust, meningkatkan luas skill dan kecepatan penggunaan skill sebesar 10%. Wih, makin ngeri untuk skill satunya guys ya, karena di sini areanya jadi makin luas dan lebih cepat dia nge-cast skill satunya ya. Kemudian penggunaan mananya juga lebih hemat sekarang, dari 60 sampai 100 dikurangi menjadi 50 sampai 90 aja. Tapi base damage-nya turun di sini dari 230 sampai 430 menjadi 210 sampai 410. Jadi damage-nya dikurangi guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada One, ultimate-nya di nerf. Bonus physical attack-nya turun dari 50% menjadi 40% saja. Oke, selanjutnya ada Cecilion. Saat ini Cecilion adalah hero yang relatif kuat. Kami ingin mempertahankan damage-nya pada level tinggi dan mengurangi kemampuan crowd control-nya. Kami akan memantau performanya ke depan. Untuk skill 2-nya di nerf, terjadi penghapusan efek slow-nya. Jadi skill 2 tidak lagi memberikan efek slow ke musuh guys. Oke, selanjutnya di sini ada hero baru Pakuito. Kami telah membuat skill satunya menjadi skill yang lebih penting untuk combo skill dan meningkatkan daya tahan hidupnya. Dan ini juga ada entrance baru Pakuito-nya guys ya. Jadi makin lebih HD dikit lah untuk yang sekarang guys, meskipun masih belum ada suaranya ya. Oke, di skill satunya di buff, rasio damage reduction-nya naik dari 30 sampai 40% menjadi 45 sampai 60%. Kemudian durasi damage reduction-nya juga naik dari 2 detik menjadi 3 detik. Kemudian base damage-nya juga naik di sini dari 220 sampai 320 menjadi 245 sampai 420. Wow, damage-nya naik jauh sih untuk skill satu ini guys ya. Kemudian bonus physical attack-nya naik juga
dari 60% menjadi 70%. Kemudian skill 1 yang diperkuat juga di buff. Terjadi penambahan efek baru di mana lawan manapun yang terkena hit akan terkena efek slow sebesar 70% selama 1 detik. Kemudian base damage-nya naik dari 330 sampai 480 menjadi 350 sampai 600. Bonus physical attack-nya juga naik dari 90% menjadi 100%. Wow, sepertinya skill 1 ini bakalan menjadi skill core untuk hero Pakuito ini guys ya. Oke, berikutnya di sini ada hero baru Matilda. Banyak hero yang kesulitan untuk mengcounter attack saat menjadi target ultimate Matilda. Oleh karena itu, kami telah mengurangi durasi dari efek crowd controlnya. Penyesuaian yang tepat telah dilakukan pada skillnya untuk menyeimbangkan kekuatannya. Skill satunya di buff, penggunaan mananya lebih hemat dari 70 sampai 120 menjadi 60 sampai 110. Skill 2-nya juga di buff, bonus magic power dari shield-nya naik dari 160% menjadi 180%. Untuk ultimate-nya di nerf, durasi efek stun setelah menyerang turun dari 1 detik menjadi 0,6 detik aja. Kemudian mengurangi jarak efek knockback sebesar 10%. Sepertinya tidak berpengaruh besar untuk nerf ultimate-nya karena di sini hanya pengurangan dari durasi efek slow dan jarak dari efek knockback-nya itu tidak berpengaruh pada damage-nya sih guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada clean, terjadi pengoptimalan keseimbangan pertumbuhan kekuatannya di early hingga late game di dalam game. Skill satunya di nerf. Rasio pengurangan dari peluru berikutnya turun dari 15 sampai 25% menjadi 11 sampai 21%. Ultimate-nya di buff. Bonus physical attack-nya naik dari 80% menjadi 100%. Oke, berikutnya di sini ada skin Yuzong Biohazard akan segera hadir di original dan advance server pada tanggal 1 Desember. Teman-teman bisa beli melalui Star Trek member di Koda Shop tentunya guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada revamp skin Rafaela Flower Fairy akan segera hadir di original server dengan penawaran diskon 30% dari tanggal 24 sampai 30 November. Selanjutnya di sini untuk skin Tigreal Dark Guardian, kami telah merevamp model tampilan, portrait dan model pertandingannya di sini. Oke, berikutnya di sini ada penyesuaian fragment shop pada tanggal 25 November di original server. Untuk premium skin fragment shop akan hadir Tigreal Dark Guardian, Parsha Enchanting Witch, dan tidak akan hadir Diki Beginner-nya. Kemudian rara skin fragment shop akan hadir Nana Clockwork Maid, Lunox S Blossom, Cyclops Deep Sea Rescuer, Kimi Bio Frontier, Mia Captain Thorns, Angela Shanghai Maiden, dan yang akan dihapus adalah Diki Beginner, Karina Black Pearl, Clean Rock and Roll, Argus Dark Draconic, Reomort Forceborn Paladin, Irritel Night Row. Untuk hero fragment shop-nya akan hadir Rafaela, Kerry, Franco, Yuzong, Jawhead, Claude. Ini adalah hero-hero yang akan mendapatkan skin baru nanti ya. Kemudian yang akan dihapus adalah Luoi, Irritel, Popol dan Kupa, Aldous, Haircut, dan Reomot. Jadi buat teman-teman yang belum sempat menukar, silakan ditukar sebelum tanggal 25 November nanti yang akan dihapus itu guys ya. Oke, di penyesuaian Battlefield di sini terjadi penambahan fitur Merge Damage Text. Fitur ini dapat menghitung dan menampilkan jumlah damage secara terus-menerus. Kalian dapat mengaktifkan atau menonaktifkan melalui pengaturan dasar, grafik, Merge Damage Text. Fitur ini berlaku untuk hero berikut: Alice, Gore, Cyclops, Hylos, Jawhead, Chang'e, Badang, Guinevere, Wanwan, Eve, Hanzo, Zax, Sylvana, Carmilla, Xbox, Balmond, Franco, Hayabusa, Baxia, Harley, dan Cecilian. Tidak semua hero yang punya fitur Merge Damage Text ini guys ya. Jadi ini adalah fitur dimana kalian bisa menampilkan total damage dari skill kalian. Kalau kalian nonaktifkan, maka damage yang ditampilkan satu-satu guys ya. Misalkan kalian punya skill yang bisa memberikan damage secara terus-menerus, maka yang ditampilkan hanya satu kali. Tapi kalau kalian aktifkan, maka
jumlah damage yang kalian berikan berkali-kali akan ditotalkan dan ditampilkan menjadi satu damage doang di sini. Jadi kalian bisa tahu berapa total dari damage skill yang kalian berikan kepada hero tersebut. Oke, kemudian di bagian equipment di sini ada item ROM, pasif unik thrivingnya. Saat peringkat gold Anda paling rendah, mendapatkan gold setiap 4 detik yang sebelumnya 8, 10, 12 berskala dengan level equipment menjadi 8, 10, 14 berskala dengan level equipment. Jadi ini di buff guys ya untuk pasif unik thrivingnya. Selanjutnya item jungle, pasif unik grid mengurangi gold dan XP dari minion dalam 5 menit pertama yang sebelumnya 35% menjadi 40%. Kemudian mendapatkan gold tambahan untuk setiap kill atau assist turun dari 80 menjadi 60 aja. Selanjutnya untuk item Hunter Knife, pasif unik gridnya mendapatkan gold tambahan saat melakukan jungling dari 10% naik menjadi 15%. Berikutnya untuk item Advance dan Equipment Jungle Medium, pasif unik gridnya mendapatkan gold tambahan saat melakukan jungling yang sebelumnya 20% naik menjadi 25%. Kemudian di bagian penyesuaian sistem, batas skor kredit harian yang dapat diperoleh tidak berlaku untuk skor kredit yang diperoleh kembali melalui pengajuan banding. Kemudian sekarang kamera dapat mengikuti pergerakan perangkat pada interface tampilan hero untuk perangkat tertentu yang akan aktif secara otomatis jika tersedia. Jadi sekarang ada gironya guys ya. Jadi kalau kalian goyang-goyang HP kalian, maka backgroundnya akan ikut goyang-goyang juga di sini guys ya. Kemudian mengoptimalkan interface arcade dengan menghapus bagian banner dan menambahkan hadiah yang dapat diklaim untuk mode baru. Kemudian di bagian matchmaking terjadi penyesuaian jangkauan dan kecepatan matchmakingnya. Kemudian menambahkan info membentuk tim dari kedua tim pada layar post game yang akan berlaku secara bertahap setelah update. Jadi sekarang teman-teman bisa lihat apakah lawan kalian itu ketemu yang party atau enggak, karena nanti ada logonya ketika udah selesai matchnya. Jadi kalau mereka party, kalian akan tahu bahwa tim musuh party berapa orang, berdua atau bertiga atau berlima. Di sini akan ditampilkan icon logonya guys ya. Oke, selanjutnya di sini terjadi perbaikan bug di mana chapter 2 dari Mastery Code Benedetta tidak dapat diselesaikan dan akhirnya udah diperbaiki bugnya guys ya. Teman-teman sudah bisa menyelesaikan Mastery Code chapter 2 dari Benedetta ini. Kemudian memperbaiki bug di mana chapter 2 dari Mastery Code Atlas tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya memperbaiki bug di mana Popol tidak dapat menggunakan skill untuk membangkitkan Kupa kembali setelah Kupa tereliminasi. Kemudian memperbaiki bug yang menyebabkan bayangan Guinevere untuk memberikan damage pada lawan. Selanjutnya memperbaiki bug di mana Gatot Kaca tidak dapat menggunakan basic attack-nya setelah menggunakan ultimate jika dia terkena hit oleh ultimate Minsitar. Oke guys, jadi itulah dia semua patch note 1.5.32 yang mungkin akan segera hadir di original server nanti, mungkin pada tanggal 12 Desember atau bisa lebih cepat lagi. Jadi persiapkan diri kalian dengan meta-meta terbaru yang pernah kita bahas di patch note advance server ini. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.